Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for Celebgram Word. Tonight we will discuss about vocabulary, phrase, conditional, and modals. Okay, short the time. Let's start ya guys. Vocabulary is language component that has meaning. Likewise in learning English, we need to know and understand each vocabulary first. Kosakata adalah sebuah komponen bahasa yang memiliki makna. Begitupun dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita perlu mengetahui dan memahami setiap kosakata terlebih dahulu. Nah, belajar kosakata di sini maksudnya adalah menambah dan mengetahui arti kosakata bahasa Inggris, serta diikuti dengan praktek pelafalannya atau pengucapan kata-kata tersebut sesuai dengan aksen bahasa Inggris yang benar dan jelas. Karena memperoleh kosakata yang luas itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam mempelajari bahasa kedua. Dan karena kita akan membahas seputar bahasa Inggris untuk selebgram, jadi kita akan akan memfokuskan beberapa kosakata yang berhubungan dengan dunia selebgram. Macam-macam vocabulary. Kalau vocabulary itu bisa kita dapat dari reading, yaitu membaca. Biasanya kita dapat dari melihat caption atau keterangan di sosial media. Terus itu bisa juga kita mendapatkannya dari mendengarkan speaking atau writing. Nah, kalau menulis kosakata itu biasanya digunakan dalam berbagai bentuk tertulis, dari esai formal sampai media sosial. Kata-kata tertulis biasanya tidak muncul dalam pidato. Umumnya menggunakan rentang kata yang terbatas saat berkomunikasi. Misalnya, jika sejumlah sinonim, seorang penulis mungkin memiliki preferensi untuk menggunakan yang mana, dan mereka mungkin tidak menggunakan kosakata teknis terkait subjek yang tidak mereka ketahui. Frase. Frase adalah gabungan berbagai kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna tetapi tidak termasuk subjek dan verb. Biasanya memiliki jumlah kata, tapi dia sudah pasti memiliki frase yang harus lebih dari satu kata. Macam-macam frase. Yang pertama ada noun frase. Adalah frasa hasil penggabungan noun atau pronoun atau number yang berfungsi sebagai head pada frasa tersebut dengan satu atau lebih modifier yang dapat berupa determiner a, an, the, my, this, that, dan lain-lain. Adverb, very, so, to, dan lain-lain. Adjective, beautiful, funny, great, dan yang lainnya. Contohnya, book, page, girl, stories, speaker. Contoh kalimat,
Edward is an amusing speaker. Adjektif frase. Adjektif frase, frasa bahasa Inggrisnya terdiri dari adjektif sebagai head dan modifier determiner atau qualifier. Contoh adjektif: difficult, complete, ashamed, fond, angry, and bad. Contoh kalimatnya: she's fond of pets. Adverbial phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari adverb dan qualifier, yaitu to, very, so, enough, dan yang lain. Atau kelompok kata seperti prepositional phrase atau infinitive phrase, yang fungsinya itu sebagai adverb. Contohnya, well, slowly. Contoh kalimatnya, I think he did his job very well. Prepositional phrase. Prepositional phrase adalah gabungan antara preposition atau kata depan dan objeknya yang disebut object of preposition. Contoh prepositional phrase: at, because of, between, since, and during. Contoh kalimatnya, there's a distance between us. Infinitive phrase. Infinitive memiliki sifat seperti verb yang diikuti direct object atau modifier. Contoh kalimatnya, to call him. The best time to call him is at night. Gerund phrase. Gerund phrase dapat diikuti direct object atau modifier, sehingga gerund phrase itu merupakan kombinasi antara gerund dan objek atau modifier. Ini fungsinya sebagai noun. Contoh kalimatnya, he should feel ashamed for giving bribes to win the election. Participial phrase merupakan kombinasi antara present ing atau past participle at. Contoh kalimat, working in my room, I didn't let anyone to disturb. A positive phrase. A positive phrase berupa noun phrase, gerund phrase, atau infinitive phrase, berfungsi menerangkan noun atau pronoun lain. Contoh kalimatnya a positive phrase. Contoh kalimat a positive phrase, a foremost scientist. Absolute phrase. Absolute phrase merupakan kombinasi noun atau pronoun dan participle dengan atau tanpa modifier. Contoh kalimatnya, his hands tugging on his mother's teeth till the little boy asked his mother to buy a toy. So, is there anything you want to ask? You want to ask, guys? I think no, Miss. Oke, kalian buat satu contoh caption apa saja. Terserah. Saat kalian itu akan mengendorse barang. Waktunya 5 menit ya. Oke, Miss.
Gimana guys contohnya? Udah selesai? Yes, Miss. Contohnya gimana? Wait. Okay, so I got endorsed by @NHIce_ID. I'm endorsing the product glasses. So my caption is, I read and work in front computer and laptop a lot. Play with MU gadget all the time too. I guess it's no surprise my eyes got tired. My gadget all the time too. So I'm beyond happy to have this at @NRI_ID glasses as perfect solution. My eyes got more energy from this eyewear. I guess you must try Energy Eyes and let's say #bye blue light together. Get discount 20% plus voucher Rp 50,000 rupiah until August 31. Yeah, that's all, Miss. Oke, nice, sangat bagus. Paras, sudah sesuai dengan materi yang Miss kasih ya. Yes, Miss. How about Messi? Okay, maybe Messi have unstable connection. Oke, kita lanjut ya. Conditional sentence means a conditional sentence. This sentence can be used to express cause and effect, the possibility of something happening, or to state assumption about things that are not actually possible. Conditional sentence berarti kalimat pengandaian. Nah, kalimat ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat kemungkinan terjadinya suatu hal maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. There are 4 types of conditional sentence, each of which use
use a different tense. However, basically all conditional sentence consists of an if clause and a main clause. Kondisional ada 4 jenis. Yang pertama, conditional sentence tipe 0. Ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. Nah, rumusnya if plus simple present tense plus simple present tense. Conditional sentence tipe 1 digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Rumusnya if plus simple present tense. Dan contohnya, if you go now, you will arrive there on time. Yang ketiga itu conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya. Rumusnya, if plus simple past tense. Contohnya, if I live in Seoul, tonight I would go to the concert. Conditional sentence tipe 3 digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Rumusnya, perfect conditional plus if plus past perfect. Contohnya, if she had called me yesterday, I would have been happy. Modals. Modals is an auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jenis modals itu ada 3. Yang pertama, modals present. Rumusnya S plus modal plus verb pertama. Biasanya menggunakan will, shall, must, and should. Yang kedua, modal past. Rumusnya S plus modal past plus verb kedua. Biasanya menggunakan would, should, must, atau had to, might, and could. Would digunakan untuk menyatakan menyampaikan suatu permohonan atau permintaan dengan sopan. Should digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari shall. Must atau had to itu bentuk past dari must. Might menyatakan kalimat berita berbentuk past tense. And the last could adalah bentuk past tense dari can dan bentuknya sama untuk semua subjek.
Contohnya itu, could you help me now? Dapatkah kamu membantuku sekarang? Atau bentuk lampau dari Ken. Mary could sing a song when she was young. Anything you want to ask? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Okay, I think enough. Alright, then I will end today meeting for your assessment next week. Please make a sentence or caption if you get a skincare or body care or outfit, anything product to promote to your followers on Instagram as attractively as possible using the material that I have explained, and try to recite it so that all of your English are more fluent. Miss, mau nanya, Iya, ngerjainnya di mana ya, Miss? terserah kalian, senyamannya kalian aja. Mau nulis di buku atau di kertas biasa juga boleh. Tapi Terus dihafalin ya. ngirimnya kemana, Miss? Ke WA kah? Di classroom aja. Oke, Miss. Okay, I think enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.